Shalom, salam damai sejahtera bagi keluarga besar jemaat GKRI Eklesia. Puji Tuhan, pada hari Sabat ini kita boleh kembali bersama-sama untuk kita beribadah, dalam kita bersekutu lebih lagi untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semuanya, kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari yang sangat diberkati oleh-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Karena hari ini adalah harinya Tuhan, hari ini adalah hari Sabat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kami bersyukur, kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai tubuh Kristus, sebagai anggota-anggota keluarga Allah, kami boleh ada, boleh masuk dalam ibadah minggu yang Tuhan tetapkan bagi kami. Tuhan Yesus yang sudah menyatakan kebaikan dan kemurahan rahmat-Nya untuk membawa kami lebih lagi berjalan semakin kuat menggenapi setiap kehendak dan rencana tujuan yang Allah sudah tetapkan atas setiap kami. Untuk itu kami bersyukur Bapak sudah pimpin kami satu minggu yang sudah kami lalui. Kami sudah menikmati kebaikan, kemurahan, pertolongan, penyertaan surgawi yang luar biasa, sehingga kehidupan kami sungguh telah diberikan mengalami begitu banyak sukacita, damai sejahtera, pertolongan, bahkan mujizat keajaiban yang kami perlukan. Allah selalu mengadakan, menyatakannya. Itulah sebabnya kami senantiasa dibawa oleh Roh Allah sendiri untuk kami berharap, bersyukur, menyembah, bersekutu dengan Bapa surgawi lebih lagi. Untuk itu pada pagi hari ini kami bersukacita. Tuhan, kami sudah memberikan pujian, penyembahan, syukur kami sebagai kesaksian keagungan, kemuliaan Tuhan yang sudah Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Kembali kami siapkan hati kami untuk kami menyambut berita kebenaran firman Allah, berkat rohani, mana rohani yang Tuhan Yesus sediakan bagi kami, untuk kami mengerti, kami menangkap dan mengerjakan dalam kehidupan kami bagian terbaik yang sudah Allah sediakan melalui firman Tuhan, supaya kemuliaan Bapa dipancarkan, digenapi dalam seluruh hidup kami. Urapi kami Allah Roh Kudus, ambil alih waktu yang ada saat ini. Nyatakanlah kehendak Allah Bapa, berita firman Tuhan yang kami perlukan untuk membawa kehidupan kami berjalan lebih berkenan, disempurnakan, menyatakan kemuliaan Allah Bapa atas kami semuanya. Kami bersukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah siap menyambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk jemaat yang ada di Surabaya GKRI Eklesia. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu jemaat sekalian dapat melihat saya memakai salah satu uniform dalam sebuah acara kita GKRI Eklesia beberapa tahun yang lalu. Sengaja saya memakai baju uniform Eklesia ini sebagai rasa syukur pada Tuhan, di mana saya secara pribadi telah menjadi bagian daripada keluarga besar GKRI Eklesia dari awal, di mana hambanya Bapak Gembala telah memulai segala sesuatunya, dan secara pribadi saya ikut menyaksikan bagaimana tangan kemurahan Tuhan sudah memimpin GKRI Eklesia, sehingga tidak terasa tahun ini sudah masuk dalam usia ministry yang ke-30 tahun, dan kehidupan jemaat GKRI Eklesia yang memasuki 13 tahun. Saya mengucapkan selamat, karena ucapan syukur sudah kita lalui. Perayaannya akan berlangsung, secara khusus akan diselenggarakan bulan Oktober, bulan depan. Rasa rindu yang dalam yang kita tidak bisa katakan bagaimana, walaupun kita dipisahkan jarak dan tempat, tetapi di dalam kerinduan saya percaya walaupun kita jauh di mata, tetapi selalu dekat di hati. Terlebih di dalam kita bersekutu, oleh pertolongan Allah Roh Kudus kita dapat saling menguatkan, mendoakan, sehingga kita boleh merasakan bagaimana kita tidak pernah terpisahkan satu dan yang lain. Puji Tuhan. Mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus yang sudah membawa kami kembali. Terima kasih Pak Gembala, pengurus, boleh memberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan ibadah minggu pagi hari ini. Mari kita melihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tema kita panjang tahun 2022 ini yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Bapak Gembala untuk kita bersama-sama keluarga GKRI Eklesia alami, hidupi di dalamnya, sehingga di dalamnya kita melihat bagaimana janji rencana Allah sepanjang tahun 2022 ini boleh terjadi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tema besar yang Bapak Gembala
tangkap, dan bagi kita semuanya jemaat, tahun berkat untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Atau singkatnya, diberkati untuk menjadi berkat. Melalui pernyataan apa yang menjadi pesan Tuhan di tahun 2022 ini, saya sangat sepakat sekali. Karena jelas sekali di dalamnya mengandung satu tujuan yang kita terima bersama-sama, bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat. Sebab itu kita tidak perlu meragukan bagaimana di tahun ini Allah betul-betul mau menyatakan segala kelimpahannya, segala kemurahannya, segala kebaikannya, berkat-berkatnya. Karena kita tahu bahwa segala berkat itu pada akhirnya harus sampai kepada tujuan untuk menjadi berkat. Sebab itu saya sepakat sekali, karena memang Allah tidak pernah berbuat sesuatu tanpa tujuan. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Allah, termasuk berkat-berkatnya, adalah untuk menggenapi tujuan yang dimaksudkan oleh Allah dalam menyatakan kebaikan dan kemurahannya. Sebagaimana kita tangkap bersama-sama bahwa kita mempercayai bahwa Allah pasti memberkati kita di tahun 2022 ini, karena Allah mau melalui setiap berkat-berkatnya kehidupan kita dapat menjadi kesaksian untuk menjadi berkat bagi orang-orang lainnya melihat kemuliaan Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu bekerja melalui tujuannya. Sebab itu menentukan, melihat, menangkap apa yang menjadi tujuan Allah adalah suatu hal yang sangat penting. Artinya ketika kita berada dalam tujuan Allah, maka seharusnya tidak perlu ada keraguan, kekhawatiran, kecemasan apapun. Bahkan di tengah situasi keadaan yang terjadi sekalipun, seperti yang kita ketahui, memang keadaan kita hari-hari ini seluruh dunia tidak berada dalam suatu keadaan yang sangat baik. Bahkan suatu keadaan yang bahkan Bapak Presiden sendiri sudah memberitahukan keadaan yang tidak baik, bahkan buruk, bahkan bisa membawa kepada suatu kondisi yang bertambah buruk. Tetapi kita tahu bahwa seluruh kehidupan kita adalah kehidupan yang berpusat kepada Allah. Sebab itu untuk memastikan kehidupan kita berpusat kepada Allah, maka kita harus dengan pasti, dengan jelas kita mengerti, menangkap apa yang menjadi tujuan Allah. Selama kita mengerti tujuan Allah itu sendiri dalam segala sesuatunya, maka keadaan yang terjadi di sekeliling kita tidak akan pernah dapat menggoyahkan, meragukan kita, mengaburkan bagaimana Allah melalui tujuan yang diberikannya kepada kita itu pasti bertindak secara pasti untuk memberkati kita, supaya kehidupan kita yang diberkati itu bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi kemuliaannya, untuk menyatakan tujuan yang di dalam kehidupan kita. Firman Allah berbicara dengan jelas kepada kita bahwa semuanya itu pasti terjadi. Karena firman Allah dinyatakan demikian oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Mari kita melihat melalui kitab Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Dikatakan demikian. Untuk kita memastikan bahwa kita berjalan di dalam tujuan Tuhan, kita tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu kita diombang-ambingkan dengan kenyataan apapun, karena Allah yang memimpin membawa kita kepada tujuannya. Tujuan Allah itulah menjadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat. Maka Allah sendiri yang pasti mengambil tanggung jawab, jaminan untuk supaya kita mengalami apa yang menjadi rencana bagi kita. Sebab itu firman Allah jelas sekali untuk menyatakan rencananya, tujuannya ini di dalam kehidupan kita, seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus demikian. Yesus Kristus telah membuat ini. Tuhan Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Atau dengan kata lain, berkat Abraham sampai kepada kita, sampai kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus Kristus telah membuat ini. Jadi yang membuat berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain adalah Tuhan sendiri. Allah sendiri yang merencanakan, Allah sendiri yang mengendaki, Allah sendiri yang menjamin, memastikan supaya di dalam Kristus, di dalam Anaknya, di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu rencana janji Allah, maksud Tuhan untuk melimpahkan berkat-berkatnya itu tidak mungkin gagal, itu tidak mungkin bisa meleset, itu tidak mungkin tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Allah sendiri mengatakan Tuhan Yesus Kristus yang telah membuat segala rencana, segala tujuan, segala kehendaknya, segala janji-janjinya, maksudnya yang terbaik, berkat-berkatnya itu harus terjadi
Karena Tuhan sendiri yang mengerjakannya, membuatnya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun oleh iman menerima roh yang dijanjikan. Kalimat yang terakhir dikatakan demikian. Jadi cukup jelas di sini bahwa Tuhan Yesus sendiri akan membuat bagaimana seluruh rencananya, maksudnya, kebaikannya, janji berkat-berkatnya itu diberikan pada kita untuk memenuhi tujuan. Karena itu selama kita melihat kepada satu tujuan yang Allah berikan pada kita, maka sudah pasti Allah akan membawa kita menggenapi tujuan yang Ia berikan. Untuk itu Allah menyatakan firman ini begitu jelas. Tuhan sendiri yang membuat semuanya ini terjadi, membuat berkat-berkat itu kita alami, kita terima. Jadi kita tidak boleh dipengaruhi oleh situasi keadaan apapun yang kita lihat. Kalau kita dipengaruhi oleh situasi keadaan yang sedang kita alami, terjadi mengikuti fluktuatif yang terjadi dengan peristiwa dunia, maka keadaan kita akan dipengaruhi oleh dunia ini. Tapi keadaan kita sesungguhnya sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, tidak dipengaruhi oleh apa yang ada di dunia ini. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, yang baik, yang dimaksudkan Allah, sesuai dengan tujuan yang ditetapkannya bagi kita, diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaannya, itu sudah dibuat, dikerjakan, direncanakan, dan dilakukan oleh Allah. Supaya berkat Abraham di dalam Kristus Yesus sampai kepada saudara dan saya. Sehingga oleh iman kita menantikan roh yang dijanjikan. Karena Kristus yang mengerjakan segala sesuatu, yang membuat rencananya, kehendaknya terjadi, maka segala sesuatunya harus bersifat rohani. Karena itu semuanya harus bersifat mengalami, menerimanya di dalam iman. Oleh iman kita mengalami pernyataan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam kita, maka kita menyikapi segala sesuatunya dalam iman yang Allah berikan pada kita, untuk kita menerima semua janji, rencana Allah, menggenapi tujuan yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu kehidupan kita tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi, tetapi bagaimana kita harus semakin membangun kehidupan rohani kita, sehingga oleh iman kita menerima roh. Jadi untuk menerima berkat Abraham di dalam Kristus Yesus, itu harus kita terima melalui Roh Kudus, Roh Allah, Roh yang membangunkan kepada kita pengharapan, Roh yang membangunkan kepada kita satu pengertian, Roh yang memberikan sebuah kepastian di dalam kita. Karena Roh Kudus adalah jaminan bagi kita untuk kita menerima seluruhnya yang disediakan Allah bagi kita. Itu disebutkan di dalam Efesus 1 ayat yang 14. Roh Kudus itulah sendiri yang menjamin segala sesuatu. Sebab itu kehidupan kita tidak dipengaruhi oleh keadaan sekeliling kita, dunia di mana kita berada, kondisi ekonomi, sosial, politik, keamanan, apapun yang terjadi. Tidak sepenuhnya kehidupan kita ditentukan oleh bagaimana hidup di dalam roh, oleh percaya, oleh iman kepada Kristus. Karena di dalam iman oleh roh yang diperkuat oleh Allah di dalam kita, inilah yang meyakinkan kita bagaimana segala berkat yang sudah dikerjakan, diperbuat oleh Kristus Yesus. Itulah janji berkat Abraham pasti terjadi dalam kehidupan kita. Sebab itu Galatia 5 pun ayat 5 dilanjutkan demikian. Sebab oleh roh dan oleh iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Jadi kebenaran kita adalah kebenaran yang dikerjakan di dalam roh dan iman. Bukan dikerjakan oleh karena situasi. Pak, tergantung keadaan dong. Situasinya kalau keadaan sulit, bagaimana kita bisa? Loh, berarti kita tidak hidup sebagai ahli-ahli waris kerajaan surga. Kalau kita ahli waris kerajaan surga, kita tidak tergantung pada kerajaan dunia ini. Kerajaan dunia berarti sistem dunia, kondisi dunia. Bukan. Kita ada dalam kerajaan Allah. Sebab itu kepada kita diberikan roh dan iman untuk menerima. Bayangkan berkat Abraham yang ribuan tahun yang lalu, itu bisa terus berlangsung. Lebih-lebih lagi kita yang bukan secara daging, orang Israel lagi, tetapi Allah telah melakukannya, memberikannya kepada kita di dalam Kristus Yesus oleh iman dan roh. Kita menerima kebenaran yang kita harapkan. Artinya kebenaran untuk kita menerima apa yang dijanjikan Allah, untuk menerima apa yang disediakan Allah bagi kita, untuk kita mengalami segala sesuatu yang dimaksudkan oleh Allah. Ya, tadi sesuai dengan tema kita bersama. Kita mempercayai bukan hanya tahun ini 2022, tapi tahun ini menjadi satu tonggak titik balik untuk membawa kehidupan kita diberkati, untuk menjadi berkat bukan di 2022, di 2023, 2024 sampai seterusnya. Karena inilah tujuan Allah, supaya hidup saudara dan saya dibentuk, dipakai, dijadikan dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya yang jelas kebenaran ini yang akan menopang kita
yaitu menerima janji-janji Allah, kebenaran untuk kita menantikan pengharapan yang dikerjakan oleh roh dan iman di dalam kita. Nah, bagaimana implementatif? Bagaimana mengerjakan kebenaran yang Allah sediakan bagi kita ini untuk terjadi kepada kita? Bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita memastikan bahwa Kristus Yesus telah membuat ini, mengerjakan segala sesuatu yang menjadi rencananya, betul-betul terjadi di dalam iman, dalam roh kita. Ada 3 hal yang saya mau bagikan untuk memastikan bahwa kita mengalami apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus Yesus, untuk membuat segala berkatnya kita alami dan membawa kita kepada tujuannya menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama, kita seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, oleh iman kita harus mengerjakannya, menerimanya di dalam iman. Segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita terima janji Allah, adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh Kristus di dalam kita. Nah, bagaimana kita mengkoneksikan apa yang diperbuat Allah, Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kita? Iman itulah yang menghubungkan kita dengan kehidupan kita setiap hari, dengan segala kondisi, dengan segala kebutuhan, dengan segala keadaan kita. Iman itulah yang menghubungkan bagaimana kita dapat melewati segala sesuatunya dengan suatu kebenaran yang Allah janjikan. Sekalipun kelihatannya kenyataan-kenyataan, kita seringkali secara manusia kita ditipu oleh iblis. Iblis seringkali berusaha demikian rupa untuk mencobai kita, karena memang iblis berusaha untuk membelokkan saudara, untuk saudara dan saya tidak mengalami apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Tapi kita yang mengerti firman Allah, seharusnya kita tidak boleh dibelokkan, digoyahkan sedikit pun juga untuk kita mempercayai Kristus sepenuhnya. Iblis selalu mengatakan dalam pikiran, bagaimana kita bisa percaya kenyataannya? Kita selalu mengatakan kenyataannya yang kelihatannya. Sepertinya hari-hari ini, apalagi di tengah sebuah hal-hal peristiwa yang memang secara global terjadi, sebuah ancaman, resesi, depresi, krisis yang kembali berulang. Kita kemarin dikejutkan dengan kenaikan BBM dan sebagainya. Tapi sekali lagi, justru kenyataan-kenyataan ini yang terjadi ini semakin membuat kita untuk berjalan di dalam iman percaya kepada Kristus. Kita tahu, kita mengerti bahwa berjalan di dalam iman kepada Kristus adalah berjalan bukan oleh karena melihat, bukan oleh karena kenyataan-kenyataan yang kita lihat baru kita ngomong, oh iya Tuhan bersama kami, oh iya Tuhan berkati. Kalau kenyataan-kenyataannya tidak terjadi seperti yang kita harapkan, apakah kita tetap bisa mempercayai bahwa Allah tetap memberkati kita? Karena memang inilah yang dikehendaki oleh Allah. Yesus Kristus Tuhan membuat ini supaya saudara dan saya diberkati di dalam Kristus melalui berkat Abraham, oleh iman, dan kita menerima roh yang dijanjikan. Jadi oleh iman seharusnya kita tetap mempercayai Allah. Kita tidak membiarkan kenyataan-kenyataan apapun menggoyahkan keyakinan kita atas apa yang sudah Tuhan janjikan, berikan untuk kita terima. Kita tahu justru sebaliknya, ketika situasi kondisi secara nyata-nyata semakin buruk, justru yang tidak kelihatan itulah iman kita harus semakin bertambah-tambah. Karena firman-Nya berkata demikian, Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah sudah menerima. Jadi sesuatu yang belum kelihatan, sesuatu yang belum nyata, sesuatu yang belum diterima, itu Tuhan ajarkan melalui prinsip iman untuk kita menerima apa yang dikerjakan Kristus, yaitu berkat Abraham sampai kepada kita. Itu harus kita terima dengan iman bahwa kita sudah menerimanya. Berapa banyak kita baru percaya kalau melihat, tanpa kita sadari kita bangun iman kita seperti model Thomas. Karena kamu telah melihat maka kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Inilah yang Allah kehendaki. Kalau saudara sama katakan, kalau saudara menjadi percaya hanya karena melihat, saudara akan kecewa. Saudara pasti akan kecewa. Karena firman Tuhan mengatakan yang disebut berbahagia itu adalah percaya sekalipun tidak melihat. Jadi kita tidak akan bisa dikecewakan oleh kenyataan apapun yang terjadi ketika kita membangun iman kita bukan berdasarkan yang kelihatan saja, tapi sepenuhnya kita mempercayai bahwa Allah memang berdaulat, Allah memang berkuasa sepenuhnya, Allah yang sudah merencanakan
menjanjikan apa yang dikehendakinya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Kristus, ketika kita menjadi percaya, walaupun kita tidak melihat, belum terjadi, kita percaya berkat Abraham pasti kita terima. Dan kita mengalaminya di dalam iman oleh Roh Kudus yang membangun iman kita untuk semakin kita melekat kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Maka kita akan mengalami suatu kebahagiaan walaupun kelihatan itu belum terjadi, tapi kita punya iman, percaya bahwa semuanya cepat atau lambat itu pasti dijawab oleh Tuhan. Karena Yesus Kristus telah membuatnya. Bagian kita adalah mempercayai apa yang sudah disediakan oleh Allah kepada kita. 1 Korintus 2 ayat 9 sendiri mengatakan, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di hati. Semua, bukan sebagian, bukan beberapa, bukan satu dua, semua sistem kerajaan Allah berkat Tuhan itu adalah terjadi dari sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah didengar, tidak pernah bisa dibayangkan. Tapi kita percaya semuanya itu disediakan. Sebenarnya segala sesuatu yang kita perlukan, berkat, lebih lagi berkat untuk menggenapi tujuan yang dari awal sampai tahu. Allah melihat ini bukan soal untuk supaya kita kelihatan hebat karena berkat-berkatan, bukan. Karena kita tahu ada tujuan Allah supaya kita diberkati untuk menjadi berkat. Maka saya percaya Allah sudah menyediakannya. Bahkan sepertinya belum kelihatan, sepertinya kita tidak tahu siapa yang menjanjikan, siapa memberikan. Tapi percayalah, semuanya itu dari surga sudah diatur. Cara kerajaan Allah adalah cara-cara yang sangat ajaib, luar biasa, tidak terduga, asal kita percaya. Sebab Tuhan sudah, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, Markus 11 ayat 24. Maka hal itu akan kita terima, diberikannya kepada kita. Maka semuanya itu, 1 Korintus 2 ayat 9 terakhir, semuanya itu yang dijanjikannya, kebaikan, yang mujizat, yang berkat-berkat yang kita butuhkan untuk kita menjadi berkat, sudah disediakan oleh Allah Bapa bagi kita semuanya. Sebab itu firman Allah yang lain mengatakan, sebab tanpa iman, Ibrani 11 ayat yang ke-6, tidak mungkin kita bisa menjadi orang Kristen, anak Tuhan yang kuat. Padahal dasar iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kebenaran janji Allah adalah kebenaran yang kita percaya. Walaupun itu belum terjadi, kita percaya hal itu sudah terjadi. Sudah disediakan Allah, dan Allah pasti melakukannya karena Yesus Kristus telah membuat ini supaya tujuannya memberkati kita untuk kita dipakai menjadi berkat. Itu pasti dilakukan oleh Allah melalui Rohnya di dalam kita, oleh percaya kita kepada Kristus Yesus. Janjinya pasti terjadi. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk kita melihat bagaimana tujuan Allah memakai kita diberkati untuk menjadi berkat, ialah kita harus move on, Bapak jemaat Tuhan. Move on itu bergerak maju. Arti kata move on itu kita harus bergerak maju. Kita bukan step backward, kita bukan melangkah mundur, tapi kita harus step forward. Kita harus melangkah ke depan. Artinya kita itulah move on. Kenapa orang bergerak? Kamu kok nggak move on, nggak bergerak maju maksudnya? Kamu kok tetap jalan di tempat? Kamu bahkan kenapa mundur? Tidak demikian. Apa yang menyebabkan tanpa disadari begitu banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang belum mengalami move on, bergerak maju di dalam kehidupannya, adalah inilah salah satu faktor yang mempengaruhi. Allah tidak mau kita tetap masih ada di dalam suatu bayangan kehidupan masa lalu. Masa lalu adalah bagian daripada masa lalu yang seharusnya tidak boleh lagi menjadi suatu bagian yang Allah mau kerjakan di dalam kita untuk menyatakan rencananya untuk kita alami pada hari ini. Masa lalu seharusnya menjadi suatu hal yang masa lalu. Bahkan hari kemarin pun, peristiwa yang terjadi kemarin harus menjadi suatu bagian masa lalu. Apapun itu. Karena Allah kita adalah Allah yang mau membawa kita kepada hal-hal yang baru. Allah tidak bisa membawa kita mengalami hal yang baru, move on untuk menikmati hal baru, karena kita terjebak dengan hal-hal yang lalu-lalu. Apapun itu, apapun yang kita perhatikan, kita dengar, apabila itu berkaitan dengan itu sudah hal yang lalu, kita sekarang ada suatu hal yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Kami tidak lagi melihat hal yang kemarin, tapi kami melihat hal yang baru yang Tuhan kerjakan di dalam kami. Itulah bergerak maju. Ketika kita mengalami hal yang baru yang daripada Allah, maka kita akan didorong untuk bergerak maju di dalam Kristus, bersama Kristus.
Karena itulah yang Allah kehendaki di dalam kita. Kadang seringkali tanpa kita sadar kita masih membiarkan keadaan di masa lalu, apa peristiwa, situasi, kondisi, keadaan apapun menjadi sebuah hal yang mencoba menentukan apa yang kita boleh menjadi suatu pembelajaran, evaluasi. Tapi tidak boleh menjadi suatu penentu yang menentukan keadaan kita pada hari ini adalah sepenuhnya kehendak Tuhan, bukan masa lalu kita. Yang menentukan keadaan kita pada hari ini adalah berjalan dalam kehendak Tuhan sepenuhnya. Bukankah hidup kita adalah milik Tuhan? Dan Allah yang kita sembah, Allah yang kita miliki, yang memberikan janjinya kepada kita dan mengerjakannya supaya kita diberkati dan menjadi berkat, adalah Allah yang melangkahkan, membawa kita untuk melangkah ke depan, bukan ke belakang, bukan melihat ke belakang, tapi melihat ke depan. Itulah sebabnya Allah membawa kita untuk bergerak maju ke depan. Allah kita adalah bukan Allah yang berjalan di belakang untuk melihat bahwa kita tidak. Allah kita adalah Allah yang berjalan di depan kita, menyiapkan segala sesuatu yang direncanakannya di depan, masa depan. Kita tahu persis bahwa masa depan kita bukan yang masa lalu kita. Masa depan kita adalah hal-hal yang di depan kita, di mana Allah sendiri sudah berjalan di depan kita. Sebab itu kita harus melihat ke depan, meninggalkan hal apapun yang coba menjadi batu sandungan untuk kita bergerak maju, mengalami hal yang baru yang Allah mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan masalah apapun yang berkata, oh kapan? Ya sudah kemarin, sudah itu menjadi bagian kemarin, bahkan satu hari, bahkan beberapa menit sekalipun. Maka di dalam Kristus kita harus siap untuk dapat melupakan apa yang sudah lalu, untuk kita bisa bergerak dalam hal-hal yang baru dan lebih maju, melangkah lebih maju lagi bersama Kristus Yesus Tuhan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Lupakan yang sudah lalu dan berlari-lari, ayat 14, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan dalam Kristus Yesus Tuhan. Inilah yang dikerjakan oleh Rasul Paulus, sehingga beliau mampu dipakai oleh Allah secara luar biasa. Karena Rasul Paulus tidak pernah melihat masa lalu menjadi satu bagian yang menentukan untuk kehidupannya hari ini. Sepenuhnya hidupnya hari ini adalah ditentukan oleh karena kehendak Allah. Masa lalu boleh menjadi sebuah proses pembelajaran, tapi tidak boleh menjadi sebuah penentu. Penentu segala sesuatu hari ini adalah kehendak Allah. Itulah yang sempurna, menyeluruh, dan yang tidak mungkin salah. Sebab itu ia berfirman, Yesus Kristus Tuhan telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah Allah berikan. Hal yang baru sudah Allah siapkan untuk menggenapi janjinya. Jangan biarkan hal yang sudah lalu menjadi halangan untuk kita bergerak maju. Allah mau supaya saudara dan saya bukan hanya sekedar mengalami hal yang baru, bukan hanya bergerak maju ke depan, tapi Allah mau membawa kita terdepan daripada segala sesuatu. Terdepan berarti yang lebih daripada segala sesuatu, lebih baik, lebih sungguh-sungguh, lebih dalam segala hal mendatang perkenanan, kemuliaan, lebih diberkati lagi, lebih lagi menggenapi rencana Allah. Itulah yang Allah kehendaki. Allah mau saudara saya mengalami yang terdepan dalam segala sesuatunya, seperti yang dikatakan, dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, membuat ini supaya di dalam Dia berkat-berkat Abraham tergenapi di dalam kita, supaya kita dipakainya menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Perjanjian lama, Yesaya sendiri pun mengatakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala. Yesaya 43:18. Allah suruh kita lupakan semuanya. Lihatlah ayat yang ke-19. Aku telah membuat sesuatu yang baru. Lihat, aku telah membuat sesuatu yang baru. Kalau kita sudah bisa melupakan yang sudah lalu, maka sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, bukan akan tumbuh, sudah tumbuh, sudah Tuhan kerjakan di dalam kita. Tidakkah kamu menyadarinya? Belumkah kita? Seringkali kita tidak menyadari bahwa sesuatu yang baru, yaitu cara Allah, jalan Tuhan, rencana Allah, kehendak Allah sudah mulai bekerja. Seringkali itu tertutupi kalau kita masih mengingat yang lalu-lalu. Lihatlah sepenuhnya kehendaknya mengerjakan yang baru untuk membawa kita maju, bahkan menjadi yang terdepan. Karena Tuhan membuat jalan di padang gurun. Tempat yang gersang, tidak mungkin ada jalan, tidak mungkin ada jawaban.
Mbak, mungkin di tengah hari saat ini keadaan sulit kita bisa marah, tiba-tiba kita dapatkan berkat yang luar biasa, atau keuntungan dalam bisnis, untungan dalam luar biasa. Wah, bisa menonjol. Bagi manusia itu mustahil, tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada mustahil. Firman yang mengatakan Allah telah menyediakan hal yang baru. Apa yang tidak mungkin, jalan di padang gurun, sungai-sungai di belantara. Karena Allah bertindak dengan cara-cara yang tidak pernah terpikirkan, yaitu cara yang baru membawa kita melangkah terdepan dalam segala sesuatunya untuk menyatakan Kristuslah yang memimpin setiap langkah kita, bagi pujian, hormat, kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita sungguh mengalami kebenaran kehendak Allah, janji Tuhan dalam kehidupan kita, diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Kita harus memiliki mentalitas penuai. Kita berada dalam sebuah masa di mana waktu penuai yang disebutkan oleh Alkitab ini sedang digenapi. Untuk kita sungguh meyakini bahwa hidup kita diberkati. Bagaimana kita bisa katakan diberkati kalau kita sendiri tidak yakin bahwa Tuhan memberikan tuayan, bahwa Tuhan memakai kita menjadi para penuainya. Kondisinya dari iblis berusaha untuk membelokkan kita dari penuai-penuaian menjadi sekedar penonton atas orang-orang tiba-tiba bisa diberkati menurut apa. Tidak, Allah mau saudara dan saya tidak hanya melihat orang-orang tiba-tiba munculkah dengan segala keberadaan yang melalui bakat, talenta, keberhasilan dalam bidang entah usaha, entah pekerjaan apapun yang dia usaha. Tidak, Allah tidak mau kita hanya sekedar menjadi penonton atau sekedar menjadi pengikut aja dari sebuah kejadian, peristiwa yang terjadi. Allah mau supaya saudara menjadi penuai yang Allah kehendaki di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terus terang kami sendiri dalam pelayanan pengembalaan kami di Manokwari di sini, pesan Tuhan di tahun ini bagi kami gereja adalah tahun penuaian. Saya pikir ini sangat berkorelasi. Kalau jemaat GKI Kristus meyakini tahun ini adalah tahun berkat, untuk menjadi berkat saya pikir tidak beda. Kita betul-betul hanya kita memang harus betul-betul punya mentalitas berdoa. Artinya jangan meragukan, apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan itu pasti Tuhan akan kembalikan, bahkan Tuhan membalaskan dengan cara yang kalau Tuhan yang membalas. Aduh Bapak Ibu, bagaimana kita bisa bayangkan, bandingkan dengan apa yang manusia bisa balas buat kita. Tuhan membalaskan kepada kita atas apa yang kita lakukan, itu selalu jauh lebih dahsyat. Sebab itu bangunlah diri kita dengan suatu semangat, mentalitas roh penuai. Yakinlah dengan penuaian yang Allah berikan pada kita. Sekalipun kiri kanan kita menunjukkan hasil-hasil yang kondisinya tidak memungkinkan, dari mana, bagaimana itu semuanya bisa terjadi. Kami diberkati dan kami mengalami janji pertolongan bahkan kelimpahan daripada Tuhan supaya kami bisa dipakainya menjadi berkat. Inilah kita harus bangun mentalitas penuai. Kalau kita tidak meyakini penuaian, kita kerja-kerja, tapi kita tidak pernah mengharapkan hasil yang bagaimana kita lakukan. Untuk apa kita kerja keras? Kalau kita cuma nabur-nabur, tapi kita tidak pernah berpikir bila mana Allah akan memberikan tuayan yang sesungguhnya, maka kita hanya sekedar menjadi kerja bakti saja. Padahal itu bukan konsep Alkitab. Konsep Alkitab sebenarnya kalau bicara berkat itu hanya perjanjian lama, dan berkat secara jasmani khususnya. Tapi kalau bicara perjanjian rohani, kata berkat itu sudah kurang. Perjanjian rohani, perjanjian baru maksud saya, itu lebih menonjolkan kata penuaian. Bukan sekedar berkat, penuaian. Berkat itu bisa terpilah-pilah. Berkat dalam bentuk apa? Berkat rohani atau jasmani. Tapi kalau kita bicara tentang penuaian yang daripada Allah, itu betul-betul penuaian holistik, rohani pertama-tama, dan jasmani yang mengikuti. Hosea pasal 6 ayat 11 sendiri menyatakan demikian. Perjanjian lama juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian. Apabila aku memulihkan keadaan umatku, apabila aku menyembuhkan Israel. Allah mau saudara dan saya mengalami penuaian. Jangan menjadi lemah sekalipun hari ini kau berkata, Pak, saya masih menabur. Jangan-jangan taburan kita belum menghasilkan tuayan karena semangat tuayan, mentalitas penuai itu mulai kendor, mulai lemah. Kenapa? Karena kita membiarkan kenyataan, realitas yang terjadi. Padahal kau berkata, jangan berjalan dengan apa yang kau lihat, tapi berjalanlah dengan iman. Apa yang kita minta, kita doakan, pasti Allah mengerjakannya kepada kita. Sebab Allah mau supaya saudara dan saya maju, bahkan menjadi yang terdepan dalam segala rencananya bagi
tujuan Allah yang sejak dari semula kita bicarakan, untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kita tidak perlu ragu-ragu. Hari ini abang, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tabur, kerjakan. Mari menaburlah dengan mentalitas penuh. Tuhan, aku percaya. Saya percaya saat ini waktunya. Firman-Nya jelas. Yehuda ditentukan sebagai penuaian. Penuaian ditentukan oleh Allah melalui Yehuda. Allah akan memulihkan keadaan kita. Allah akan menyembuhkan Israel. Umatnya akan mengalami satu pemulihan seperti yang dikatakan Mazmur 126. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ayat yang pertama, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Tapi bagaimana mimpi ini bisa kenyataan? Kita harus bangun spirit of harvester. Roh mentalitas penuai. Sehingga setiap kali kita menabur, kita tidak jemu-jemu. Setiap kali kita menabur, apa yang baik yang kita harus tabur. Dan itu tentu prinsipnya, tidak ada tuaian tanpa taburan. Sebab itu yang saya mau katakan, saya percaya jemaat GKRI Eklesia adalah jemaat yang suka menabur. Amin. Saudara suka melakukan apa yang baik. Percayalah, kalau kita sudah menabur, seharusnya saudara bangun. Ini waktu harvest time. Ini waktu penuaian. Tidakkah kita lihat sekeliling kita, penuaian sedang terjadi di mana-mana. Arab Saudi secara terang-terangan terbuka mengizinkan ibadah gereja di Iran. Bagaimana perempuan-perempuan buka lambang-lambang agama lainnya untuk menyatakan diri. Bahkan tidak sedikit mereka yang sudah mulai ikut Kristus. Penuaian sedang terjadi. Sekali lagi percayalah, ini waktunya. Apa yang kita tabur, kita pasti menuai. Sehingga dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi. Dan ayat yang kelima Mazmur 126 dikatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan menabur. Tentu saja prinsip menabur yang pernah dilepaskan. Mari kita tabur apa yang harus kita tabur. Mari kita beri apa yang harus kita berikan. Kewajiban kita, keharusan kita untuk memberi, lakukanlah itu dengan setia. Allah sendiri akan memperhitungkan, Allah sendiri akan melakukannya. Jangan biarkan hal yang lainnya mengaburkan bagian kita. Karena percayalah, tuaian orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya Allah akan membalaskan dengan satu hasil panen tuaian yang luar biasa. Orang yang berjalan maju dengan menangis, ayat yang ke-6, sambil menabur benih. Pasti, bukan mudah-mudahan, bukan nuai enggak ya. Orang yang masih bertanya-tanya, nuai enggak? Maaf, engkau tidak memiliki mentalitas harvester. Mentalitas harvester adalah mentalitas kami tidak berjalan apa yang kami lihat. Kami percaya Allah mampu membawa kami ke depan. Karena firman-Nya kami diberkati. Janjinya Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Kristus berkat Abraham untuk memakai kami oleh iman dan roh dapat dipakai bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa. Allah memberkati saudara dan saya. Allah memakai kehidupan kita menjadi kesaksian, tanda ajaib, menjadi berkat bagi bangsa lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Sebab saya tutup dengan pernyataan Tuhan Yesus Kristus sendiri demikian. Dalam Yohanes 4 ayat yang ke-36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Penuai, Tuhan Yesus sendiri berbicara, penuaian ini sudah dimulai oleh Tuhan sendiri. Kita ini sedang masuk dalam musim penuaian sebenarnya. Dari masa Tuhan membukanya. Hanya justru kita berada pada the top of harvest time. Kita berada pada puncak penuaian karena Tuhan Yesus mau segera datang. Allah mau supaya banyak orang diselamatkan. Karena itu waktu penuaian justru semakin nyata, lebih daripada 2000 tahun yang lalu yang sudah diawali oleh Tuhan sendiri. Bukti daripada penuaian yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Konteks Yohanes 4 adalah perempuan dari kampung Samaria bertobat ketika bertemu dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub. Dan akibatnya bukan hanya perempuan itu saja. Penuaian orang-orang satu kampung dari perempuan Samaria itu semuanya bertobat dan berkata, sekarang kami percaya bahwa dia betul-betul juru selamat. Bukan dari perkataan, tapi kami sendiri telah melihat dan mendengar dia. Penuaian sudah dimulai oleh Tuhan Yesus Kristus sejak 2000 tahun yang lalu. Lebih-lebih lagi kita yang ada pada hari ini. Mari yakinilah, percayalah bahwa Allah sedang bawa kita pada satu penuaian yang Allah kehendaki. Allah sanggup melakukannya karena itu janjinya sekarang, bukan nanti, bukan ke depan. Percayalah sekarang, asal kita tetap setia di dalam menabur apa yang harus menjadi bagian kita untuk kita tabur. Mari tetap setia sebagai keluarga Allah, sebagai keluarga besar. Kita terikat satu sama lain. Mari kita terus saling menopang, mendukung sebagai keluarga jemaat GKRI Eklesia. Saya percaya Allah sedang membawa GKRI Eklesia mengalami satu tuaian. Saya mendengar banyak kesaksian mujizat yang dialami oleh GKRI Eklesia, dan saya percaya itu hanya sekedar sebagai hujan awal. Akan ada banyak lagi mujizat, pertolongan, kesaksian kuasa Allah sebagai penuaian yang Allah janjikan diberkati untuk menjadi berkat. Sebab itu ayat yang terakhir. Sebelumnya saya sempurnakan dulu ya, Yohanes
4:36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia telah mengumpulkan, bukan hanya menerima upah, dan dia sendiri punya tabungan, mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, punya tabungan. Selain upah untuk dia terima untuk kebutuhan hidupnya. Lihat itu, Allah kalau memberkati saudara dalam penuaian Allah kendaki tidak tanggung-tanggung. Baik apa yang menjadi bagian kebutuhan kita maupun sesuatu yang kita bisa tabung untuk kita bisa gunakan pada saatnya nanti. Dan ia telah mengubahkan sampai kepada kekal. Ia telah mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Artinya yang nabur pun padahal belum menuai. Kenapa? Karena dia punya mentalitas menuai. Walaupun saat ini aku nabur, aku percaya untuk taburan hari ini akan menjadi sebuah hasil tuaian. Lebih lagi kita melihat ada harvester, penuai Allah yang sudah Allah menyatakan bagaimana penuai terjadi. Allah sedang bergerak, rencananya diberikan pada kita. Ayat terakhir, Galatia 6 ayat 9 mengatakan demikian. Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, sebab apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Janji Allah, Rasul Paulus mengatakan, jangan jemu-jemu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apabila sudah waktunya, artinya penuaian itu pasti terjadi. Kalau sudah tiba waktunya, kita pasti akan menuai. Jika hanya ada satu kalimat keterangan penutup, jika kita tidak menjadi lemah. Artinya menjadi lemah, jangan berhenti menabur, jangan berhenti melakukan apa yang menjadi bagian kita. Percayalah keluarga besar GKI Indonesia, Allah sedang melihat apa yang sudah kita lakukan. Sungguh Allah sedang mencurahkan segala berkatnya untuk menggenapi tujuannya atas kita. Diberkati untuk menjadi berkat. Jadilah penuai bagi kemuliaan Allah. Akhirnya ayat yang ke-10, Galatia pasal 6. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara, kawan-kawan kita seiman. Anda dan saya adalah penuai. Inilah waktu penuaian. Allah akan bawa kita untuk kita mengalami seperti yang dijanjikan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham memenuhi kita sampai kepada kita, sehingga oleh iman kita memastikan roh kita kuat. Karena Allah memberkati supaya kita menjadi berkat bagi kemuliaan-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita menjadi lebih maju dan lebih terdepan dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Ada pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan sudah kami tangkap Tuhan. Karena roh-Mu yang berbicara kepada kami, membangkitkan iman kami karena kehendak Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, supaya berkat Abraham itu menyeluruh. Itu tidak pernah dapat dibatasi, digagalkan oleh apapun. Sebaliknya itu pasti terjadi, itu pasti digenapi. Karena perkataan Tuhan, firman Allah sendiri yang sudah menyatakannya kepada kami. Yesus Kristus telah membuat ini, mengerjakan segala sesuatunya bagi kita. Di dalam pengorbanannya, penderitaannya, kematian sampai kebangkitannya, supaya segala apa yang direncanakannya dari semula Allah itu sudah memiliki rencana kebaikan, kemurahan untuk mendatangkan kemuliaannya. Itu sudah dinyatakan, disiapkannya melalui Bapak Abraham, Bapak beriman yang bagi kita pertama-tama ini. Dan apa yang menjadi warisan Abraham itu terus berkelanjutan sampai pada kita hari ini. Sebab itu bangkitkan pada kami iman, bangkitkan pada kami satu kerinduan untuk semakin melangkah, maju ke depan, melihat Allah yang baru yang Allah maksudkan pada kami, melihat lagi Allah yang Allah sediakan kerjakan, dan kami siap untuk melupakan apa yang sudah lalu, karena kami tahu ada hal-hal baru, ada perkara-perkara baru, hal-hal yang membawa kami lebih maju, bahkan melangkah terdepan dalam kemuliaan, dalam kehendak Allah Bapa yang dahsyat. Karena Tuhan telah membawa kami dalam waktu penuaian. Setiap aburan air mata, jerih, lelah, tangisan, ratapan, segala pergumulan, segala doa-doa kami, ya Bapa, Engkau melihat itu semuanya tidak pernah berlalu begitu saja di hadapan Tuhan. Sebaliknya janji-Mu, firman-Mu, semuanya itu sudah didaftarkan, dituliskan apa yang sudah kami kerjakan, taburan-taburan yang benar, yang baik di hadapan Tuhan, berkenan kepada Allah, menjadi suatu kebenaran yang akan membawa kepada kami janji waktu penuaian yang sudah terjadi. Karena kami percaya inilah waktu penuaian itu.
Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi. Bawalah kami, berkati keluarga GKR Eklesia sesuai dengan tujuan Allah memberkati untuk menjadi berkat. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan selalu. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Gembala yang sudah setia dalam membawa seluruh sidang jemaat Tuhan untuk semakin melekat, semakin mengandalkan Tuhan. Kami bertekun, kami sabar melewati segala sesuatunya karena kami tahu sebagai jemaat Tuhan Allah punya panggilan yang khusus, tujuan yang khusus bagi GKR Eklesia. Nyatakan kemuliaan-Mu, visi yang sudah dari semula Tuhan nyatakan kepada Bapak Gembala bersama segenap pengurus. Kami percaya ini semakin bergerak bahkan dalam suatu level tingkatan yang bertambah sempurna. Bersama seluruh pengurus yang ada, bersama seluruh jemaat, Tuhan saling menguatkan, mendukung semakin kokoh dalam iman, pengharapan, kasih, dalam persekutuan keluarga Allah yang begitu luar biasa. Sehingga kami percaya apa yang menjadi maksud tujuan Allah, penua yang diberkati untuk supaya kami menjadi berkat, pasti Tuhan nyatakan. Berkati keluarga jemaat GKR Eklesia, setiap keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, orang tua, suami, istri, anak-anak, kami semuanya, kami percaya kehidupan kami ada dalam track ilahi, ada dalam pimpinan Tuhan, tujuan Allah yang luar biasa, mujizat, keajaiban, pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, penuaian itu sudah Tuhan kerjakan, sudah Tuhan bawa dalam kehidupan kami. Semuanya sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan sediakan untuk kami alami bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu berkati setiap pekerjaan, usaha, bisnis yang dijalankan, biar pertolongan, pengurapan, hikmat Allah terjadi atas keluarga jemaat. Sehingga kami melihat, mengalami kelegaan, penghiburan, kekuatan untuk membawa kami sungguh penggenapan janji Allah dinyatakan. Sekali lagi menyerahkan Bapak Gembala dan keluarga, ibu dan anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kesehatan, kekuatan, pengurapan, hikmat Allah terus nyatakan mengalir melalui bibir lidah mulut Bapak Gembala, sehingga apa yang menjadi pesan firman Tuhan diajarkan sungguh membawa seluruh jemaat semakin tertanam dan berakar berkuat. Kami sebagai keluarga besar sungguh kami menjadikan suara Tuhan, kebenaran Injil menjadi kekuatan yang menopang kehidupan kami sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini. Berkati Bapak Gembala dalam kasih dan karunia Tuhan yang dahsyat dan ajaib bersama keluarga. Haleluya. Apabila di bulan depan GKR Eklesia akan menyatakan rasa syukur bersama-sama dalam perayaan bertambahnya usia ministry Eklesia yang ke-30 tahun dan jemaat GKR Eklesia yang ke-13 tahun, Tuhan sendiri menolong segala sesuatu yang direncanakan untuk menyatakan rasa syukur, sukacita yang melimpah-limpah sebab berkat Tuhan sungguh nyata, sudah memimpin, menolong, menyertai sekian puluh tahun, sekian belas tahun. Keluarga jemaat GKR Eklesia telah bertumbuh menjadi satu, terus berkembang menjadi berkat, menjadi kesaksian dan keharuman kemuliaan Allah dinyatakan melalui pelayan, melalui visi misi yang Bapa berikan oleh umatnya. Sebab itu berkati Tuhan seluruh hal yang dipersiapkan untuk ucapan syukur di bulan Oktober. Tuhan sendiri yang turun tangan, Allah sendiri yang menyediakan, bertindak, menolong. Biarlah hadirat kemuliaan Allah dinyatakan, biarlah puji-pujian, pengagungan, kehormatan yang terbesar, termulia, terindah bagi Kristus Yesus Tuhan semakin dinyatakan. Menyerahkan seluruh rencana penghelatan perayaan syukur sukacita ini ke dalam tangan kasih karunia Allah Bapa yang kami percaya Tuhan sendiri sudah menolong kami, bertindak dengan kasih karunia ajaib. Kami mengucap syukur, kami bawa segala sesuatunya ke hadapan Tuhan. Tuhan sudah mendengar segala seru doa kami. Kami bersukacita, Tuhan melawat kami, jadi karena kami pelaku firman Tuhan, kami renungkan, kami kerjakan, dan kami bawa seluruh kebenaran firman Tuhan dalam keluarga kami masing-masing sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati seluruh keluarga besar GKR Eklesia. Shalom.